yang tidak menanggung kerugian sama sekali, maka dia tidak boleh mengambil keuntungan. Maka barang yang sudah dibeli tapi belum diambil, ya, barang ini sudah dibeli tapi belum diambil, perawatan, penjagaan, resiko kerusakan itu masih ditanggung penjual pertama. Maka penjual kedua dia tidak menanggung kerugian sama sekali, tidak menanggung penjagaan, ya, perawatan. Kalau barang rusak dia hanya menjual, kalau laku diambilkan, ya, kalau tidak laku bukan perawatan saya. Nah, barang yang masih ada pada penjual pertama ini membutuhkan apa? Membutuhkan perawatan yang lebih utama, masih mengandung sebuah resiko. Kalau ini rusak di gudang fulan, kalau ini rusak di gudang penjual pertama, siapa yang nanggung? Penjual pertama. Penjual kedua tidak menanggung. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu jual beli. Siapa yang menanggung, ya, resiko kerugian, maka dia yang berhak boleh mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, berarti itu mengandung unsur apa? Unsur riba, mengandung unsur larangan dalam jual beli. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu. Ibta'a di sini diartikan membeli. Barang siapa yang membeli makanan, jangan langsung dijual hatta yakbidahu, hingga ada serah terima, hingga dia memegangnya. Maksudnya apa? Serah terima. Anda beli makanan langsung serah terima, ya, saya ambil. Setelah saya ambil, saya bawa pulang, pisah dengan penjual pertama, baru ini bisa saya jual lagi, ya. Qala Ibnu Abbas berkata, wa akhsibu kulla syai'in bimangzilatit ta'am, dan aku menganggap segala sesuatu itu sama seperti makanan. Maka penyebutan makanan dalam hadis di atas tidak bermakna takhsis, berarti ini hanya berlaku pada makanan, selain makanan boleh, tidak. Penyebutan makanan ini adalah kharaja makhrajal ghalib, karena memang kebanyakan di waktu itu orang jual beli yang paling banyak adalah makanan. Tapi kenyataannya jual beli tidak hanya makanan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an ingin membatalkan pemahaman seseorang yang seakan-akan hadis di atas mengkhususkan makanan saja. Wa ahsibu kulla syai'in bimangzilatit ta'am, dan aku kira seluruh barang yang diperjualbelikan itu hukumnya sama seperti makanan. Artinya apa? Harus ada serah terima, ya. Ini adalah jual beli yang kontan, ya, kontan. Kalau jual beli ini adalah hutang piutang, ini masuk dalam larangan yang lain, yaitu jual beli apa? Hutang dengan hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang naha an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Nah, ini masuk dalam apa? Larangan kedua. Kalau Anda beli belum diambil barangnya dengan hutang lagi, ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena ini merupakan salah satu pintu riba. Ini adalah salah satu pintu riba. Artinya apa? Sama seperti Anda berhutang kepada fulan, hutang ini dihutangkan kepada fulan, kemudian Anda dapat untung. Ya, contohnya seperti ini. Saya beli dari Anda hutang, ya. Nanti daripada kalau pesan itu kan bisa dibatalkan, ya. Saya pesan 5 karton. Ya, pesan belum dibayar. Ini bisa dibatalkan karena ini tidak masuk dalam bai'us salaf. Kalau bai'us salaf itu dibayar kontan di depan, barang belakangan.
Nah, agar ini tidak dijual ke yang lain, saya hutang. Pak, saya hutang. Ya, 5 karton. 1 kartonnya 100.000. Kemudian saya jual ke yang lain juga dengan hutang. Nah, kemudian saya jual dengan harga 120.000. Ini hakikatnya Anda menjual hutang fulan dengan hutang ini, kemudian Anda dapat keuntungan. Tidak ada takobut, tidak ada serah terima langsung hutang, tidak ada kontan di depan. Itu sama seperti apa? Seperti menukar uang dengan uang. Barangnya mana? Barangnya belakangan. Nah, ini persis seperti jual beli al-inah yang akan kita bahas nanti. Jadi uangnya tidak ada ketika transaksi, uangnya tidak ada, semuanya serba hutang piutang, kemudian dapat keuntungan dari hutang piutang itu. Ini salah satu pintu riba. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa an Tawus an Ibnu Abbas, dalam riwayat Tawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu. Ya, barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dijual lagi hingga dia menakar kembali. Dan ini sudah kita sebutkan ya, harus ditakar lagi. Anda tidak boleh melimpahkan kesalahan itu pada siapa? Pada penjual sebelumnya. Takaran dari sana seperti ini kok, timbangan dari sana memang kurang kok. Nah, ini tidak benar. Kalau Anda sudah mengetahui takaran timbangan dari penjual sebelumnya itu sudah berkurang, maka Anda harus sempurnakan. Kalau tidak ingin rugi, ya dinaikkan harganya, tidak ada masalah. Nah, bisa diakali, akan tetapi harus diberitahukan bentuk penjualannya. Ya, Anda beli dari fulan, itu akadnya per kilo. Anda bisa menjual kepada orang lain, yaitu per bungkus. Nah, per bungkus atau dirubah ke takaran yang lain, yaitu per liter. Nah, ini boleh, tidak ada masalah. Akan tapi ketika Anda mengetahui ini kurang dari 1 kilo, tetap Anda mengatakan ini 1 kilo, ini tidak diperbolehkan. Faqultu li Ibnu Abbas, maka saya katakan kepada Ibnu Abbas, 5, kenapa itu dilarang? Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, ala tarahum yatabaya'una bidzahab wat ta'am murja'an. Apakah engkau tidak melihat kalau mereka itu jual beli dibayar dengan emas? Ya. Kemudian makanan, yaitu barangnya, diserahkan belakangan. Murjaan yaitu ditunda, dibayar belakangan. Berarti ini hakikatnya sama seperti apa? Menukar uang dengan uang. Ini hakikatnya menukar uang dengan uang, dan hukumnya adalah riba. Dan jual beli semacam ini banyak kita dapatkan di pasar ya. Dan ini juga salah satu bentuk bagaimana seseorang bisa menghindari kerugian, akan tetapi merusak merusak perdagangan orang lain, bahkan bisa merusak harga. Contoh zaman dahulu ya, tiket ya. Tiket itu diblok. Kemudian ini belum dibayar, bisa dibatalkan kapanpun. Jadi kenapa dulu penerbangan banyak yang bangkrut? Karena seperti itu ya, diblok 1 orang, ini belum dibayar. Kalau ada yang beli lewat dia. Ini beli baru dibayar. Ini merusak perdagangan. Tapi kalau Anda langsung membeli 1 pesawat ya, kursi 1 pesawat saya beli. Nah, kursi 1 pesawat saya beli. Sudah, bayar di depan. Kemudian Anda mengecer. Nah, ini boleh, tidak ada masalah. Satu hotel ini saya sewa semuanya kamarnya.
Maka yang memasarkan sekarang saya ecer per kamar. Ini boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, al-bai' ala bai'i akhi. Al-bai' ala bai'i akhi, yaitu menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya, atau menawar di atas penawaran saudaranya. Kalau menjual seperti ini contohnya ya, Zaid menjual barang dengan harga 100.000 per karton. Oh, Anda lihat transaksi ini, maka Anda datang, Pak, saya jual, saya juga punya barang persis seperti itu ya, saya jual 90. Nah, ini tidak boleh. Anda ingin merusak akad saudara Anda. Kalau membeli kebalikannya ya. Jadi ada Zaid membeli barang ya dengan harga 100.000. Kemudian datang pembeli kedua, Pak, saya beli itu sudah 110.000. Artinya barang itu jual ke saya, jangan jual ke dia. Saya yang beli. Batalkan akad Anda dengan fulan. Nah, ini tidak diperbolehkan, disebut al-bai' ala bai'i akhi. Dan penawaran itu masuk dalam pengertian jual beli. Masuk dalam larangan di atas, yaitu penawaran. Ketika masih tawar menawar, ini Anda tidak boleh apa? Tidak boleh ikut campur. Ditunggu sampai selesai. Namun larangan yang keempat ini bukan larangan yang membatalkan jual beli. Ya, khilaf di antara para ulama, larangan ini kembali kepada makna batal atau tidak. Akan tapi yang rojih, ini maknanya tidak batal. Jual belinya tetap sah, tapi Anda berdosa. Ya. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kamu menjual di atas penjualan orang lain, menjual untuk membatalkan penjualan orang lain. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasum al muslim ala saumi akhi. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah seorang muslim itu menawar di atas penawaran saudaranya. Kenapa ini dilarang? Karena menimbulkan permusuhan. Ya, ini menimbulkan permusuhan. Tapi ini tidak masuk dalam apa? Pembatalan jual beli. Kemudian yang kelima, bai'ul 'inah, yaitu jual beli al-'inah. Apa ini jual beli inah? Wa huwa ayyabi'a syai'an min ghairihi bisamanin muajjalin wa yusallimuhu ilal mustari summa yashtarihi qabla qabdis saman bisamanin naqdin aqal min dalikal qadr. Itu seseorang menjual sesuatu kepada orang lain. Seseorang menjual sesuatu kepada orang lain, dibayar tertunda, jadi hutang. Kemudian barang itu diserahkan kepada pembeli yang dia beli dengan hutang. Kemudian dia beli lagi. Dengan harga kontan yang lebih sedikit dari harga kreditnya atau dari harga yang tertunda. Ini pengertian bai'ul 'inah. Jadi seperti ini ya. Saya jual barang 100.000. Tidak bisa saya bayar hari ini. Saya bayar mungkin bulan depan.
Sebelum datang bulan depan, barang ini dijual lagi ke pedagang yang sama, ke penjual yang tadi dia menjual. Taib, saya beli kontan tapi harga 80.000. Nah, ini hukumnya apa? Tidak diperbolehkan. Kalau dijual ke tempat orang lain boleh. Ya. Kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan hanya untuk mencari modal. Kalau saya datang minta uang, hutang uang langsung, saya hutang uang toh. Berapa? 100 juta. Siapa mau ngasih? Ya. Sekarang itu kredit lebih mudah daripada hutang, padahal sama-sama hutang. Iya. Jadi Anda kalau datang, saya mau hutang 100 juta. Tidak ada orang mau ngasih. Tapi kalau Anda datang ke dealer, ya, saya beli mobil kredit. Kemudian setelah deal semuanya beres akadnya, Anda jual lagi ke dia karena dia pedagang, punya uang cash dan bisa menjual barang dan dia cari keuntungan. Datang lagi saya jual sudah mobilku. Kenapa dijual? Pokoknya saya jual. Dia hanya ingin cari modal, dia hanya ingin cari uang. Saya dibayar berapa? Cash. Nah, saya bayar cash sekian, lebih murah. Dia beli 80 atau 90 juta dengan cash. Nah, ini disebut bai'ul inah, tidak diperbolehkan, ya. Ini penafsiran yang disepakati oleh para ulama. Taib. Apa dalilnya? Kalau jual beli ini dilarang. Ali bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza tabayatum bil inah. Ya, idza tabayatum bil inah, apabila kamu melakukan transaksi jual beli dengan sistem al-inah. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kamu memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar, dan kau ridho dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan engkau tinggalkan jihad. Sallatallahu alaikum zullan, maka Allah akan menimpakan kepadamu zullan, kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hingga engkau kembali ke agamamu. Subhanallah, ya. Mungkin salah satu sebab kaum muslimin hina, ya, karena sebab ini, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, sibuk dengan dunia dan tidak mau berjuang dalam agamanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Bai'ul inah. Kalau zaman sekarang, ya, kalau zaman sekarang mungkin ada transaksi-transaksi online yang hakikatnya seperti ini. Hakikatnya seperti ini. Tidak ada, bahkan mungkin tidak ada serah terima barang. Anda harus apa? Cermat. Anda harus cermat. Kemudian yang keenam, bai'ul ajal bi ziyadatin fis saman, atau bai'ut taksid, yaitu menjual dengan pembayaran sampai batas waktu tertentu dengan harga yang lebih mahal, atau dikenal dengan istilah jual beli kredit. Nah, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama dan penulis, termasuk Imam Albani rahimahullah, guru beliau, ini merojihkan bahwasannya jual beli kredit itu adalah haram. Kita lihat pendalilannya, ya.
Intasyara fi hadhil ayyam bai'ul ajal bi ziyadatin fis saman. Hari-hari atau zaman sekarang banyak transaksi jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi. Wa huwal ma'ruf bi bai'it taqsid, yang dikenal dengan istilah jual beli kredit. Wa huwa kama huwa ma'lum bai'u sil'ah bi aqsadin ma'a ziyadatin fis saman muqabil hada ta'jil. Seperti yang diketahui, jual beli kredit itu adalah seseorang menjual dibayar dengan apa? Dengan kredit per bulan. Dibayar dengan pembayaran yang sudah ditentukan secara aksad ya. Aksad itu dibagi per berapa setiap bulannya. Akan tetapi harganya dinaikkan sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Maka semakin lama masa kreditnya, semakin mahal harga barangnya. Kalau Anda kredit jangka waktu 3 tahun, ini tidak akan sama harganya dengan kredit yang jangka waktu 5 tahun. Artinya jangka waktu itu menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga barang. Ka'an takuna sil'ah naqdan bi alfin masalan fatuba'u bit taqsid bi alfin wa mi'atain. Seperti barang harga dasarnya hanya 1.000 real ya kalau Anda beli dengan kontan. Tapi kalau dijual dengan kredit maka menjadi 1.200 real. Wa hadzal bai' minal buyu' al manhi anha, dan jual beli semacam ini termasuk jual beli yang terlarang. Baik, pendalilannya apa? Perhatikan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a bai'atain fi bai'ah falahu aw kasuhuma awir riba. Rasulullah berkata, man ba'a bai'atain, barang siapa yang menjual dengan 2 penjualan, falahu aw kasuhuma, maka hendaklah dia mengambil harga yang paling murah, awir riba, atau riba. Kalau dia tidak mau mengambil harga yang paling rendah, maka terjerumus dalam riba. Taib. Imam Albani rahimahullah, beliau menafsirkan bai'atain fi bai'ah itu dengan 2 harga. Baik, ya, perhatikan lafadznya. Ini pendalilan yang kembali kepada makna lafadz, penafsiran lafadz. Lafadz hadis itu tidak menyebutkan dengan lafadz harga, akan tetapi hadis itu menyebutkan dengan lafadz bai'atain. Bai'atain itu diartikan 2 penjualan, 2 penjualan fi bai'ah, dalam 1 penjualan. Nah, ini kalau makna konteksnya ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan. Kalau Imam Albani rahimahullah, beliau menafsirkan 2 harga dalam 1 barang. Barang siapa yang menjual 2 harga dalam 1 barang, maka hendaklah memilih harga yang paling rendah. Kalau tidak, maka itu akan riba. Ditafsirkan dua harga ya. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya menafsirkan hadis di atas itu dengan apa? Dengan jual beli, bukan harga, tapi dengan jual beli. Maksudnya apa? Barang siapa yang melakukan 2 transaksi dalam 1 barang, maka itu adalah riba. Hendaklah mengambil harga yang paling rendah atau riba. Ya. Ini penafsiran Ibnu Qayyim ya. Tapi tidak saya nukil dengan lafadznya, tapi langsung dengan maknanya atau contohnya ya. Jadi kalau menurut penafsiran Ibnu Qayyim itu ditafsirkan dengan jual beli, karena memang lafadznya jual beli. Maksudnya jual beli bagaimana? Ya, Anda melakukan pembelian dan penjualan, barangnya sama. Fulan itu sebagai
pembeli kemudian sebagai penjual, yang satu sebagai penjual dan sebagai pembeli. Berarti ini apa? Bai'ul inah. Berarti hadis ini maknanya itu adalah bai'ul inah. Anda menjual barang kemudian membeli lagi, barangnya sama. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena hakikatnya sama seperti menukar uang dengan uang. Anda beli dengan apa? Dengan kredit. Berapa? 100 juta. Kemudian Anda jual lagi ke saya. Saya beli kontan 80 juta. Berarti Anda sekarang dapat modal berapa? 80 juta. Punya hutang berapa? 20 juta. Saya sekarang punya mobil yang harganya 100 juta dan uang saya dihutang fulan 20 juta. Maka saya jadi dapat 120 juta. Fulan hanya dapat 80 juta plus apa? Punya hutang 20 juta. Ini hakikatnya sama seperti menukar uang dengan uang, dan barang dimasukkan hanya sebagai hilah. Ini disebut apa? Bai'ul ina. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Pendapat Ibnu Qayyim ini pendapat yang paling rajih, ya, paling kuat. Bahwasannya maksud hadis man ba'a bai'atain fi bai'ah, barang siapa yang menjual dua kali dalam satu barang, maka hendaklah mengambil harga yang paling rendah atau riba. Artinya kalau ingin terlepas dari riba, Anda tadi beli dengan kredit. Anda tadi beli dengan kredit 100 juta, Anda jual dengan kontan, seharusnya juga dibeli 100 juta. Nah, ini baru terlepas dari riba. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ini menjadi salah satu teguran bagi koperasi-koperasi atau orang yang membuka usaha perkreditan. Bahwasannya apabila ada kredit macet, barang ini tidak boleh Anda beli. Ya, saya punya koperasi membuka kredit, ada orang kredit motor, kemudian macet, tidak bisa bayar. Apabila tidak bisa bayar, Anda tidak boleh beli barang ini. Daripada dijual ke orang lain, dijual ke saya beli saja. Ya, saya beli saja. Nanti sisanya untuk bayar hutang ke saya juga. Nah, ini akal-akalan semuanya ya. Ini tidak boleh. Berarti ini dijual kemana? Harus dijual ke yang lain. Harus dijual ke yang lain. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau begitu jual beli kredit hukumnya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya jual beli kredit itu boleh. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman hutang piutang. Jadi hukum asalnya jual beli kredit itu masuk dalam akad jual beli hutang piutang. Saya hutang mobil, boleh hukumnya. Hutang motor boleh, hutang rumah boleh, ya. Akan tetapi harga harus diketahui di depan. Harga harus diketahui di depan. Kebanyakan kredit yang ada sekarang harganya tidak dicantumkan. Yang dicantumkan itu adalah DP dan kredit per bulan. Harga totalnya berapa tidak diberitahukan. Kadang malah naik. Tidak jarang KPR itu naik setelah Anda mencicil 3 tahun 4 tahun, tahun ke-5 ke-6 sudah naik, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini hukum asalnya kredit, ya. Hukum asalnya kredit boleh. Akan tapi kredit yang ada sekarang itu menyelisihi banyak kaidah dalam jual beli, ya. Yang pertama bahwasannya orang yang memberi kredit itu belum menebus barang.
Kecuali kalau dia sebagai penjual langsung tidak ada masalah. Tapi kredit yang ada sekarang itu tidak memiliki barang. Anda mau kredit mobil, datang ke dealer, Anda DP, nanti beritahukan ke saya, sisanya saya bayar. Kemudian Anda menyicil ke saya. Ini hakikatnya Anda hutang uang kepada dia, bukan hutang barang. Kalau yang benar bagaimana? Ya Anda datang ke dealer, Anda tebus 100%, dipindahkan ke kantor Anda, baru Anda melakukan akad. Nah ini boleh ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kredit yang berlaku ini masih memberlakukan apa? Masih memberlakukan denda. Jadi kalau ada keterlambatan, tidak bisa bayar bulan ini, ada denda. Nah ini keuntungan setelah akad hutang piutang. Keuntungan yang didapatkan setelah akad hutang piutang itu adalah riba. Tapi kalau keuntungan di awal akad boleh. Ya. Ini kalau cash harganya 100 juta, tapi kalau Anda mau beli kredit, saya jual 120 juta. Ini keuntungan di depan akad. Ini tidak boleh, karena akadnya di sini adalah jual beli. Tapi keuntungan yang Anda dapatkan setelah akad ini tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun Anda mengatakan itu sebagai apa? Denda keterlambatan, biaya administrasi dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam akad kredit zaman sekarang yang ada itu pembeli diperlakukan seperti penyewa. Jadi kalau Anda tidak bisa melanjutkan cicilan, maka dianggap hangus, barang kembali kepada penjual. Berarti Anda dianggap sebagai penyewa. Apa yang sudah Anda bayarkan dianggap hangus, barang ditarik lagi. Ini hukum sewa menyewa. Ya, hukum sewa menyewa. Kalau hukum jual beli, barang ini milik Anda sekarang. Ya, barang ini milik Anda. Hutang itu konsekuensinya ya dibayar hutang. Bukan disita barang, tidak ada hitungan. Jadi kalau misalnya hutang saya, kredit saya tinggal 3 juta. Padahal barang ini kalau dijual masih laku 10 juta, maka tidak boleh disita. Ini boleh dijual ke orang lain, kemudian hasil penjualan dibayarkan hanya 3 juta. Sisanya ya dikembalikan kepada pemilik barang. Karena memang akadnya jual beli, bukan sewa menyewa. Ini dikenal dengan istilah apa? Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Ya, sewa menyewa yang berakhir kepada pemilikan. Ini hukumnya tidak boleh. Kalau sewa ya sewa, kalau jual beli jual beli. Sewa menyewa selamanya tidak akan berpindah menjadi kepemilikan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, ini semua adalah sebab-sebab jual beli itu dilarang. Penulis menyebutkan ada 6 ya. Kalau kita perinci sebelumnya ada berapa? Sebab jual beli itu dilarang. Yang pertama karena apa? Mengandung unsur gharar. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan haram. Kemudian yang ketiga apa? Mengandung unsur riba. Ya. Kemudian yang keempat yaitu menjual barang yang belum menjadi kepemilikan atau belum berpindah atau belum memiliki 100%. Ya, belum memiliki qabla qabdihi. Yaitu belum dimiliki 100%, itu tidak boleh dijual lagi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sedangkan bab setelahnya ini sebenarnya masuk pada bab sebelumnya, sebab jual beli.
itu dilarang karena barang yang diperjualbelikan itu haram. Nah, ini masuk sebenarnya ya. Tapi dalam kitab Al-Wajiz disebutkan dalam bab tersendiri ma la yajuzu bai'uhu, yang tidak boleh diperjualbelikan. Apa? Yang pertama al-khamru. Intinya sebenarnya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi disebutkan di zaman Rasulullah nasnya ada pada khamr, pada bangkai ya, pada berhala atau patung, kemudian gambar, kemudian anjing. Ini yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang pertama adalah al-khamr. An Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat ayatun atau ayatu suratil Baqarah an akhiriha kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hurrimatit tijara fil khamr. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika turun ayat-ayat ya surat Al-Baqarah di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, yaitu turunnya apa? Haramnya ayat khamr. Hurrimatit tijara fil khamr, diharamkan memperdagangkan khamr. Jadi kalau haram berarti ya tidak boleh diperdagangkan. Kadang-kadang orang berpikiran barang ini diharamkan kan dimakan. Ya, barang ini diharamkan itu untuk dimakan. Bagaimana kalau tidak saya makan, saya jual kepada orang kafir? Hukumnya sama, tidak boleh. Ya, saya buat khamr, saya jual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim. Hukumnya sama, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ini saya rubah? Ini haram, saya rubah jadi bahan lain yang juga tidak dimakan. Hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Intinya bahwasannya barang yang haram itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, harus dibuang. Maka disebutkan yang kedua al-maitah wal khinzir wal asnam, ya, yaitu memperjualbelikan bangkai. Bangkai yang seperti apa? An Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa bi Makkah amal fatah. Dari Jabir bin Abdullah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika ada di Makkah, yaitu di tahun pembukaan kota Mekah. Innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana pendapatmu? Ya, beritahukan kepada kami tentang lemak bangkai. Jadi bangkai tidak dimakan, dijual dalam bentuk lemak. Fa innahu yutla bihas sufun. Yang lemak ini tidak dimakan, tapi dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendempul perahu. Wa yudhan bihal julud, dipakai untuk melemaskan kulit-kulit yang disamak, yaitu diminyaki. Kulit yang disamak ini kan kaku ya, dijemur kaku agar lemas. Bagaimana? Dikasih minyak, diolah dengan minyak, kemudian menjadi lemes seperti kain. Wa yastasbihu bihan nas, dan lemak bangkai tersebut bisa dipakai untuk menyalakan lampu oleh manusia, yaitu dipakai minyaknya, tidak dimakan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la huwa haramun, tidak, itu hukumnya haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inda dalik, di saat itu, qatalallahu liyahud, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha jamalu, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan ya lemak
bangkai, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, maka dia rubah menjadi apa? Bahan yang lain. Mereka cairkan. Summa ba'uhu, kemudian mereka jual. Fa'akalu samanah, kemudian mereka makan hasil penjualannya. Orang Yahudi itu tidak boleh makan lemak. Ya. Jadi lemak binatang yang halal itu tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, diharamkan. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, syuhumahuma awil hawaya aw makhtalata bil adm. Jadi haramkan bagi kaum Yahudi untuk memakan lemak dari binatang yang halal. Subhanallah, ini tidak menjadi syariat kita. Kalau syariat kita mudah ya, binatang ini halal, ya halal semuanya. Anda mau makan tulang-tulangnya halal, ya. Semuanya halal. Dan halal di sini dengan disembelih, bukan dengan dimasak. Jangan salah paham ya. Kadang ada orang memahami itu halal setelah dimasak. Kalau dimakan mentah, dia ingkari. Kenapa dimakan mentah? Tidak boleh dimakan mentah. Boleh, Anda mau makan mentah kalau sudah disembelih itu sudah halal. Nah, kalau seseorang mau menyembelih binatang banyak lemaknya, berarti binatang ini apa? Binatang ini berarti apa? Gemuk. Iya, gemuk. Kalau binatang tidak ada lemaknya berarti apa? Kurus. Semakin gemuk binatang itu berarti semakin banyak apa? Daging yang dibuang. Yang dimakan semakin sedikit. Subhanallah. Ini syariat Bani Israel, ya. Tapi mereka memakai apa? Memakai akal, memakai hilah, tipu daya. Ini yang tidak boleh kan dimakan. Kalau kita cairkan, kita jadikan lemak, digunakan untuk sesuatu yang tidak dimakan, berarti boleh dong. Maka mereka jual. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kaidah umum ya dalam masalah khomer. Ketika diturunkan ayat yang mengharamkan khomer, maka tidak boleh apa? Diperjualbelikan. Dan ini juga berlaku pada barang-barang yang diharamkan selain khomer. Kemudian yang ketiga, al-kalbu, yaitu anjing. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Harga anjing, yaitu jual beli anjing. Saman di sini kita artikan jual beli. Taib. Anjing di sini ada beberapa macam. Ada anjing yang dipakai untuk menjaga menjaga tanaman. Ya, kalbul hirosah, yang dipakai untuk menjaga tanaman, menjaga rumah ya. Kemudian yang kedua, kalbus soid. Kalbus soid yaitu anjing yang dipakai untuk berburu. Kemudian yang ketiga yaitu anjing yang dipelihara untuk bersenang-senang. Nah, yang dilarang untuk diperjualbelikan ini yang mana? Kita jawab ketiga-tiganya. Ya, ketiga-tiganya ini dilarang. Walaupun anjing Anda ini membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk melatih dia bisa berburu, tetap hukumnya tidak boleh diperjualbelikan, karena anjing itu boleh dimanfaatkan dalam skala yang sangat terbatas. Kapan ini dibuka, boleh diperjualbelikan, maka akan menjadi bisnis dan akan banyak orang memanfaatkan. Wa mahril baghi, ini yang kedua. Dan Rasulullah SAW melarang ya mahril baghi, yaitu mahar pelacur.
karena didapatkan dengan cara maksiat, maka hasilnya juga haram. Wa hulwanil kahin, dan upah peramal atau dukun, karena perdukunan ini dilarang, maka tidak boleh dibisniskan, upahnya juga diharamkan. Maka seluruh bisnis, usaha yang di situ adalah murni kemaksiatan, ya murni kemaksiatan, maka hasilnya adalah haram. Tapi kalau di situ hukum asalnya halal, hanya saja dia menjadi haram karena sebab tertentu, ya ini perlu ditinjau dan diperinci. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat, at-tasawir allati fiha ruh, yaitu memperjualbelikan gambar yang bernyawa. Lukisan, kalau zaman sekarang apa? Foto. Ya, kalau zaman sekarang foto. Jadi membuka usaha untuk foto ini hukumnya tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau darurat? Ya darurat berarti itu adalah sesuatu yang tidak dibisniskan. Darurat itu berarti sesuatu yang tidak boleh dibisniskan. Karena kalau dibisniskan bukan lagi menjadi apa? Darurat. Mungkin ada orang berkata, ya kalau tidak ada yang buka foto berarti tidak ada orang yang bisa membuat ijazah. Belum tentu. Ijazah kan butuh foto, ya. Belum tentu. Ketika pemerintah mensyaratkan ijazah harus fotonya dan tidak ada orang yang membuka bisnis foto, maka mereka akan menyediakan. Hanya dipakai pada saat itu saja. Setelah itu tidak ada kegiatan foto memfoto. Akan tapi kalau dibisniskan, ya tiap hari orang foto, ya. An Sa'id bin Abil Hasan qala kuntu inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Abil Hasan berkata, aku pernah duduk di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Id atahu rajulun. Tiba-tiba datang seseorang, faqala, dia berkata, ya Aba Abbas, wahai Abu Abbas, ini insanun innama ma'isyati min sun'ati yadi. Saya ini orang yang pencarian nafkahnya, rezekiku itu dari hasil karya tanganku. Wa inni asna hadhihi tasawir, dan saya membuat lukisan-lukisan ini. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, la uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menyampaikan kepadamu kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar suatu gambar, fa innallaha mu'adzibuh, sesungguhnya Allah akan mengadabnya, hatta yang fukha fiha ruh, hingga dia bisa meniupkan nyawa ke gambar itu. Walaysa binafikhin fiha abadan, dan selama-lamanya dia tidak akan bisa meniupkan nyawa. Farabar rajul rabwah syadidah, maka orang itu bergetar, ya gemetar, keras sekali. Wasfarra wajhuh, dan wajahnya pucat. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, wahai hak, celakalah engkau, in abaita, jika engkau enggan meninggalkan pekerjaanmu itu, illa antasna, kecuali engkau masih ingin menggambar, fa'alaika bihadas syajar, maka hendaklah engkau menggambar apa? Pohon-pohon ini. Kullu syai'in laisa fihi ruh, segala sesuatu yang tidak bernyawa. Berarti seluruh gambar, ya, yang tidak mirip dengan gambar makhluk hidup, maka hukumnya boleh. Contohnya apa?
menggambar mobil, dikasih mata, dikasih hidung, kasih apa? Mulut ya. Boleh apa tidak ini? Hah? Boleh. Ini bukan makhluk bernyawa. Mobil itu bukan makhluk bernyawa. Menggambar apa namanya? Banyak ya. Termasuk emotion. Apa emotion ini? Ya, kalau SMS ya ada gambar-gambar di situ. Itu gambar makhluk bernyawa atau simbol saja? Bukan emotion yang gambar manusia, bukan ya? Yang hanya bundar-bundar itu loh. Ya, yang hanya bundar-bundar saja. Itu sebagian mengatakan itu hanya emotion, bukan apa? Bukan gambar makhluk bernyawa. Karena tidak ada makhluk bernyawa seperti itu, tidak ada. Kecuali kalau Anda menggambar kuda, kepalanya saja. Nah, ini berarti makhluk bernyawa, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab, walaupun lebih utama untuk apa? Ditinggalkan. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kelima, as-samar qabla buduwi solahihi. Ini sebenarnya kelima dan keenam ini masuk dalam pembahasan pertama. Ya, yaitu apa? Mengandung unsur gharar. Karena spekulasinya sangat tinggi. Kalau untung berlipat-lipat, kalau rugi habis semuanya. Ini yang kelima dan keenam, ini contoh dari apa? Bai'ul gharar, jual beli yang mengandung unsur gharar. Yaitu apa? Menjual buah-buahan sebelum nampak tua. Ya, qabla buduwi solahihi. Solah di sini diartikan tua. Solah yaitu apa? Sudah mulai bisa dimakan, yaitu mulai tua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i samrah hatta yabdua salahuha. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang jual beli buah-buahan hingga nampak tua. Wa anin nakhl hatta yazhu, dan memperjualbelikan kurma hingga yazhu. Qila wa ma yazhu, ditanyakan apa itu makna yazhu? Qala yahmaru au yasfaru, yaitu mulai memerah atau menguning. Ya, biasanya kalau masih mentah itu hijau ya, rata-rata hijau. Kalau sudah mulai menguning atau memerah itu berarti apa? Sudah mulai tua. Kan ada beberapa buah-buahan itu memang dipanen ketika berwarna itu, belum apa? Belum masak, tapi sudah dipanen. Seperti apa? Tomat, lombok ya. Orang panen lombok besar itu panen ketika apa? Ketika masih berwarna hijau, tapi hijaunya sudah ada warna kemerah-merahan, bukan merah 100%. Maka diambil. Nanti ini dikirim sampai tujuan merah. Tapi kalau Anda panen merah ya sampai tujuan rusak. Demikian juga pisang yang diekspor ya, atau ingin mengimpor buah-buahan semacam ini, dikirim dari tempatnya itu masih apa? Masih mentah, tapi sudah tua. Anda boleh memperjualbelikan makanan semacam ini. Namun ada pengecualian. Anda boleh membeli buah-buahan yang masih mentah kalau langsung dipetik dan serah terima. Hukumnya apa? Boleh. Tapi yang dilarang dalam hadis di atas, yaitu Anda beli ketika masih muda, kemudian Anda ingin panen ketika sudah tua. Nah, ini dilarang ya. Jadi ada jeruk baru pentil ya, baru keluar buahnya kecil-kecil. Saya beli Pak 1 hektar ini, berapa? Beli, seharusnya kalau beli diambil. Tidak, nanti saya ambil 2 bulan lagi Pak, 2 bulan lagi saya ambil, saya panen. Ketika dia panen
Bukan pentilnya ini saja yang diambil, pentil dari adiknya juga diambil. Ini dolim, berarti apa? Membeli sesuatu yang belum ada sama sekali malahan. Jadi jeruk ini pentilnya yang sekarang ini ditunggu apa? Ditunggu tua, kemudian dikasih pupuk lagi, muncul pentil lagi. Lah ini milik saya ini, padahal tidak masuk dalam akad. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, ada beberapa buah-buahan memang dijual dalam keadaan mentah dan memang dikonsumsi dalam keadaan mentah. Ini hukumnya boleh. Dalil lain tentang larangan menjual buah-buahan sebelum tua, wa anhu, dan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thimar hatta tuzha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli as-thimar, buah-buahan, hingga nampak tua. Faqila lahu wa ma tuzha, apa yang dimaksud tuzha? Qala hatta tahmarra. Maka Rasulullah menjawab, hingga memerah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya. Kenapa yang kelima dan keenam ini sebenarnya masuk dalam bai'ul gharar, jual beli yang mengandung unsur gharar, karena memang ada spekulasi yang sangat tinggi. Ya, Rasulullah berkata, "Ara'aita idza mana'allahu samrah bima ya'khudhu ahadukum mala akhi." Ya, bagaimana jika Allah itu menghalangi buah-buahan itu bisa dipanen? Ya, bagaimana kalau ternyata buah-buahan itu tidak bisa dipanen karena suatu bencana? Bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Dengan alasan apa? Salah satu di antara kamu mengambil harta saudaranya. Apa alasannya? Ya, jual beli itu ada barang yang diambil, bisa dijual. Nah, ini belum ada yang bisa dipanen, habis-habis. Allahu a'lam bishawab. Dari hadis di atas, jual beli semacam ini hukumnya batal, maka uang harus dikembalikan. Karena Rasulullah langsung mengatakan, dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaranya? Kalau tidak ada alasan untuk mengambil harta saudaranya dengan cara yang halal, berarti uang itu haram, harus harus dikembalikan. Kemudian yang keenam, az-zar'u qabla istidad habbi. Ini hampir mirip, hanya saja dalam masalah apa? Al-hubub. Al-hubub yaitu biji-bijian. Kalau yang sebelumnya ini adalah buah-buahan, ini biji-bijian. Dilarang menjual biji-bijian hingga mengeras, tanda kalau itu sudah tua. Kenapa dikatakan dilarang menjual buah-buahan atau biji-bijian hingga nampak tua? Kenapa? Karena kalau sudah tua, ketika terkena musibah itu masih ada yang bisa dipanen. Ya, spekulasinya tidak terlalu tinggi, masih bisa ada yang dipanen. Paling tidak kembali modal. Ya, paling tidak kembali modal itu sudah apa? Sudah cukup. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in nakhl hatta yasbu. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kurma hingga yazhu. Yazhu yaitu tua. Wa anis sumbul hatta yabit, dan menjual tangkai. Ya, tangkai ini rata-rata apa? Biji-bijian, ya, padi, jagung. Hatta yabit, hingga memutih, tanda tua. Ya. Wa ya'manul ahah, dan ada jaminan selamat dari musibah. Walaupun terkena musibah masih bisa dipanen. Nahal bai' wal mustari, dalam tambahan dalam hadis Ibnu Umar ada tambahan, Rasulullah melarang penjual dan pembeli. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bab berikutnya adalah bab al-khiyar.
Dalam kitab tersebut penulis hanya menyebutkan 3 jenis khiyar ya. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Walaupun para ulama di antara mereka ada memperinci khiyar ini sampai belasan. Apa yang dimaksud al-khiyar? Huwa talabu khairil amrain minal imda awil ilgha. Yaitu mencari yang terbaik dari 2 perkara, melanjutkan jual beli atau membatalkan. Ya, memilih salah satu dari 2 perkara yang terbaik. Apa itu? Melanjutkan jual beli atau membatalkan. Ini adalah kalau kita artikan yaitu apa? Waktu untuk memilih, waktu untuk menentukan membeli atau tidak. Nah, ini khiyar namanya. Jadi kalau Anda mau beli barang ya, kalau Anda mau beli barang ya, Anda punya waktu untuk apa? Melihat-lihat, kemudian membandingkan dengan barang yang lain, membandingkan dengan harga di tempat lain, ya, melihat kualitasnya, kemudian melihat seluruh speknya, ya, benar apa tidak. Setelah itu baru apa? Anda beli. Nah, ketika Anda belum melakukan akad, ya, ketika Anda belum melakukan akad, ini masuk dalam khiyar. Akan tapi khiyar kadang-kadang juga berlaku walaupun Anda sudah melakukan akad. Ini berlaku pada khiyar majlis. Yaitu Anda punya kesempatan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama masih dalam majelis akad. Walaupun sudah selesai akad, selama masih masuk dalam majelis akad, maka Anda masih punya kesempatan untuk membatalkan. Aqsamuhu, pembagian al-khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Wa yasbut lil muta'aqidain min hinil aqd ila ay yatafarraqa. Yang pertama adalah khiyar majlis. Ini berlaku bagi penjual dan pembeli dari awal akad sampai berpisah. Dari awal akad sampai berpisah. Ya, berpisah dari majelis akad dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat. Kalau toko dalam bangunan ya selama masih dalam bangunan. Kalau di pasar dia punya emperan ya atau punya setan ya selama masih ada di setan atau emperan tersebut. Itu masih disebut apa? Majelis akad. Malam yatabaya'a ala al-khiyar. Selama keduanya tidak jual beli dengan syarat tidak ada khiyar. Au yuskit ba'dal aqd au yuskitahu ba'dal aqd, atau keduanya membatalkan khiyar tersebut setelah akad. Au yuskituhu ahaduhuma, atau salah satu saja yang membatalkan khiyar tersebut. Fayaskut haqquhu wa yabqa haqqul akhar. Maka hak dia batal tapi hak lawan transaksinya tetap berlaku. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, khiyar majlis yang saya jelaskan itu adalah contoh khiyar majlis yang berlaku bagi pembeli. Namun khiyar majlis juga berlaku bagi penjual. Ya. Selama masih dalam majelis akad dia boleh membatalkan. Oh, barang ini tidak jadi saya jual. Tidak jadi saya jual, saya batalkan. Boleh. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulan fakul wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Apabila ada 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, maka setiap dari keduanya itu punya hak khiyar. Khiyar apa ini? Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, itu adalah khiyar majelis. Sebelum keduanya berpisah dalam kurung dari majelis akad. Wa kana jami'an, dan itu berlaku untuk semuanya. Au yukhayyir ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada yang lain.
Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajabal bai'. Apabila salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada yang lain dan jual beli seperti itu, maka jual belinya sah. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, apabila keduanya berpisah setelah jual beli itu sah, setelah transaksi jual beli itu dilakukan, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan salah satu dari keduanya tidak ada yang membatalkan jual beli, faqad wajabal bai', maka jual beli itu hukumnya sah. Wa tahrumul furqah minal majlis khasyatal istiqalah, dan diharamkan seseorang lari dari majelis akad karena takut dibatalkan. Ini tidak diperbolehkan. Ya Anda berpisah wajar lah. Bukan selesai jual beli sah ya, ya sudah saya pergi. Nah ini tidak boleh ya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa illa an takuna safqah khiyar. Ya, penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama belum berpisah. Kemudian di akhir hadis disebutkan fala yahillu lahu ay yufariqa sahibahu, tidak halal bagi dia untuk memisahkan diri atau lari dari temannya, khasyata ay yastaqilahu, karena takut dia membatalkannya. Nah, yang kedua adalah khiyar syarat, wa huwa ay yashruta aw ahaduhumal khiyar ila muddatin ma'lumah. Khiyar syarat ini adalah keduanya minta syarat atau salah satunya saja yang minta syarat khiyar sampai batas waktu tertentu. Ya, jadi barang ini mau saya coba dulu 1 minggu. Nanti kalau cocok baru apa? Saya beli. Kalau penjual setuju, ya barang ini dipegang fulan tidak akan rusak. Kalau rusak fulan pasti akan mengganti, ya nggak ada masalah. Masa khiyar syarat ini kalau rusak siapa yang mengganti? Hah? Kalau rusak itu akibat pemakaian, siapa yang mengganti? Yang mengganti yang mau membeli. Tapi kalau rusak ini adalah rusak yang memang barangnya sudah tua, rusak yang wajar, maka tidak ada yang mengganti. Ya, pembeli tidak mengganti. Itu urusannya penjual. Kalau zaman sekarang barang-barang bekas ya ada garansi, itu masuk dalam khiyar syarat. Ya, seperti apa namanya? Di Makassar di MTC beli HP ada garansi 1 minggu ke depan. Ya, beli HP bekas ada garansi 1 minggu ke depan. Kalau ini Anda pakai 1 minggu tidak ada masalah, berarti apa? Berarti jual belinya sah, lanjut. Namun kalau ternyata 1 minggu ke depan ini bermasalah, kok mati, baru dipakai 3 hari mati, padahal tidak jatuh, tidak kena air, maka dikembalikan. Jual belinya apa? Dibatalkan. Kalau Anda mau ganti dengan barang lain, ya transaksi baru. Ya transaksi baru, kecuali kalau diganti dengan barang yang sama, tidak perlu transaksi baru, yaitu dengan harga lama. Fayasihhu wa in talatil muddah. Maka jual beli ini sah walaupun waktu khiyarnya lama. Walaupun waktu khiyarnya lama. Ya ini terserah penjual ya. Dia punya hak, saya kasih waktu hanya 1 hari. Saya kasih waktu hanya 3 hari. Atau saya kasih waktu hanya 5 jam. Atau saya kasih waktu mencoba sekarang, ditemani fulan. Nah, setelah itu kita transaksi. Kalau Anda cocok beli, kalau enggak. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mutabayyi'ain bil khiyar fi bai'ihima ma lam yatafarraqa aw yakunul bai' khiyaron. Sesungguhnya penjual dan pembeli punya hak khiyar
dalam jual beli mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Ini khiyar majlis. Au yakunul bai' khiyaron, atau jual beli itu adalah jual beli yang bersyarat dalam waktu tertentu. Nah, ini yang kedua adalah apa? Khiyar syarat. Yang pertama ini masih masuk dalam dalil khiyar majlis. Yang kedua ini masuk dalam khiyar syarat. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib. Penulis berkata waqad taqaddama nahyu an kitmanil aib. Kita sebutkan di awal pembahasan larangan menyembunyikan aib suatu barang. Fa idza ishtara rajul sil'atan ma'ibatan, apabila seseorang membeli barang yang ada aibnya, walam yadri bil aib, dan dia tidak tahu aibnya ketika transaksi, hatta tafarraqa, hingga berpisah, falahu raddu sil'ah ala ba'i'iha, maka dia boleh mengembalikan barang itu pada penjualnya. Ini ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Aib yang ada pada barang itu adalah aib yang tidak diketahui di saat transaksi. Kalau aib itu diketahui di awal transaksi, maka tidak berlaku khiyar aib. Misalnya saya penjual ya, saya jual barang, misalnya motor ya, Pak, motor ini tahun sekian ya, kekurangannya adalah ini. Ya. Anda beli dengan harga sekian, resikonya memang part ini minta diganti, spare part ini minta diganti. Saya jual murah dengan harga sekian. Anda beli, ketika Anda pakai ke rumah, spare part yang disebutkan rusak, patah. Apakah boleh Anda mengembalikan barang itu? Tidak boleh. Anda sudah diberitahukan. Ya, khiyar aib itu berlaku kalau aibnya itu disembunyikan, tidak diberitahukan. Saya jual ini motor bagus sekali ya, tidak ada aibnya, sempurna. Orang bilang istimewir. Bagus sekali. Setelah dibawa pulang ternyata apa? Mogok, mati. Diperiksa ternyata apa? Memang mesinnya sudah hancur. Maka boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Karena memang aibnya ini tidak diberitahukan, tidak diketahui. Kecuali kalau aib itu memang sama-sama tidak diketahui. Nah, tadi diketahui oleh penjual tapi tidak diberitahukan. Kalau aibnya ini memang aib yang sama-sama tidak diketahui, ya, bagaimana hukumnya? Ini untuk produk-produk yang sangat rumit ya, yang tidak mungkin untuk dibongkar. Hukumnya bagaimana? Hukum apa? Memperbaiki. Penjual memperbaiki. Atau lebih baik Anda minta garansi. Seperti Anda beli motor atau beli mobil, dalamnya mesin, apakah Anda tahu? Kan tidak tahu ya. Dalamnya mesin seperti apa Anda tidak tahu. Ini produk cacat atau baik Anda tidak tahu. Setelah Anda pakai 1 bulan kok rusak, tidak mau bunyi. Ini hukumnya bagaimana? Ya. Maka dikembalikan kepada penjual. Seperti apa jaminan dia untuk produk tersebut? Taib. Apa dalil khiyarul aib? Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ishtara ghanaman musarratan, barang siapa yang membeli kambing musarrat itu adalah teteknya sengaja diikat. Jadi puntingnya sengaja diikat agar apa? Agar kelihatan besar susunya. Maka pembeli menganggap setiap hari susunya sebanyak ini, maka dia beli. Berarti sengaja menipu apa tidak? Sengaja menipu. Sengaja aibnya tidak disebutkan. Fahtalabaha,
kemudian dibeli dan diperas susunya dalam kurung. Ternyata dia tertipu. Setiap hari susunya tidak seperti yang dia lihat pertama kali beli. Fa in radiyaha amsakaha. Jika dia ridho, dia boleh melanjutkan jual beli. Wa in sakhitoha, dan jika dia marah, fa fi halabatiha sa'un min tamrin, maka dia boleh mengembalikan kambing itu, tapi air susu yang sudah dia peras harus diganti dengan 1 sok kurma. Nah, di sini kita ambil 2 faidah ya. Yang pertama, jual beli ini hukumnya tetap sah. Ya, jual beli yang mengandung unsur penipuan itu jual belinya sah, tapi dia dosa. Ini sengaja ditipu. Kalau memang batal, maka pembeli tidak diberi pilihan lanjut atau batal. Namun ketika Rasulullah SAW memberikan pilihan, dia boleh lanjut atau membatalkan, berarti hukum asalnya jual beli ini adalah sah. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwasannya orang yang terdolimi semacam ini tidak boleh membalas dengan kedzoliman. Ya, jadi orang yang terdolimi tidak boleh membalas kedzoliman. Artinya apa? Dia terdolimi dalam jual beli. Ya, terdolimi dalam jual beli. Kemudian dia peras susunya. Ini hak siapa? Hak penjual kalau memang kambing ini dikembalikan. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk boleh dikembalikan, tapi susu yang sudah Anda minum diganti dengan 1 sok kurma. Ini adalah, taruhlah ini faedah yang ketiga ya. Ini adalah salah satu contoh hukum agama yang tidak boleh diganti dengan akal. Ya. Kalau hukum agama menyebutkan diganti dengan 1 sok kurma, tidak boleh Anda ganti dengan yang lain. Ya. Demikian juga walaupun Anda ganti dengan apa? Dengan susu kambing juga. Tidak boleh. Oh, ini sudah saya peras, kemarin saya peras 3 liter kok, saya ganti dengan susu kambing atau susu sapi 3 liter juga. Tidak boleh. Nasnya adalah 1 sok kurma, Anda ganti dengan 1 sok kurma. Kecuali kalau kurma dikiaskan kepada bahan makanan pokok ya, diganti dengan 1 sok beras, 1 sok gandum, atau 1 sok jagung. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusarrul ibila wal ghanam. Ya, Rasulullah berkata, janganlah engkau mengikat susunya unta dan kambing ketika ingin dijual. Famani beta'aha ba'du, barang siapa yang membelinya setelah itu, fa innahu bi khairi an-nadharain, maka sesungguhnya dia punya, ya pembelinya ini punya salah satu dari 2 pilihan terbaik. Ba'da ayyah talibaha, setelah dia memeras susunya. Insya'a amsaka, jika dia berkehendak boleh memegang hewan yang dia beli, yaitu apa? Melanjutkan jual beli. Wa insya'a raddaha, dan jika dia mau boleh mengembalikan barang itu kepada pembeli. Wasok tamrin, ditambah dengan 1 sok kurma. Tidak dibedakan ya antara susu apa? Susu onta dengan susu kambing. Nah, susu onta tentu lebih banyak, berliter-liter ya. Susu kambing mungkin sedikit, tapi tetap disebutkan dengan 1 sok apa? Kurma. Nah, Allahu a'lam bishawab. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan riba. Mungkin ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
antum tulis ya, pembahasan yang akan datang, pembahasan riba. Nah, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Seorang yang ingin mencari modal, yang punya modal, dia membeli barang secara kredit, terus karena ingin punya modal usaha, dia tidak menjual kepada penjual tersebut, dia menjual kepada orang lain. Apakah yang juga termasuk jual beli ini atau tidak? Kalau dia jual kepada yang lain boleh, tidak ada masalah. Yang penting apa? Cash, ya. Dia beli ke fulan, kemudian dijual ke yang lain, boleh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi nasihat saya, jangan pernah ya orang punya modal dari hasil hutang. Resikonya sangat besar. Mulailah dari apa namanya? Dari yang sederhana. Atau dengan cari permodalan-permodalan yang lebih ringan resikonya, yaitu dengan akad mudharabah ya. Anda sebutkan usaha saya seperti ini, butuh modal, nanti kita bagi hasil. Itu lebih apa? Lebih mudah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dimatikan saja.